Hai Tuan Muda Lovers, kali ini Mince mau melanjutkan ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 170. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doyan selalu sehat, selalu banyak duit dan hutangnya lunas semua. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jenazah Omarima akhirnya dimakamkan. Semua keluarga Sudirja menangis sedih. Tak terkecuali si Keong Racun dan itu yang sudah membiarkan Omarima tenggelam di kolam renang. Si Keong Racun dan itu sambil terus menangis lalu berkata dalam hati, "Maafin aku, Oma. Maafin aku nggak bermaksud bikin Oma meninggal. Aku nggak mau ini sampai terjadi. Tapi ini lebih baik. Dengan Oma pergi. Untuk selamanya, rahasiaku tetap aman. Emang dasar jelema edan nggak punya otak lu Keong Racun. Kualat lu, emang lu pikir dengan meminta maaf di depan makamnya Omarima dosa-dosa lu akan termaafkan? Nggak. Dosa lu nggak akan termaafkan. Lu siap-siap aja menerima azab atas semua perbuatan busuk lu itu. Iya kan guys?" Di sudut lainnya, Amanda yang ternyata ikut menyaksikan prosesi pemakaman Omarima. Di tempat yang agak jauh dan tersembunyi tampak tersenyum puas dan langsung menatap Babang Gondrong dan Kinanti dengan tatapan yang penuh kebencian. "Kinan dan anaknya selamat sekarang. Tapi aku gak akan biarkan hidup mereka tenang dan bahagia. Dendamku gak akan pernah selesai sampai aku melihat kalian menderita dan membayar semuanya." Amanda pun lalu pergi. Si Keong Racun yang ternyata melihat kehadiran Amanda, tercekat dan jadi menatap geram dan cemas. Ngapain dia datang ke sini? Cari perkara aja. Si Keong Racun pun diam-diam melipir pergi dan bergegas mengejar dan menghentikan Amanda. "Kamu ngapain sih nongol di pemakaman? Mau ketahuan? Bikin perkara aja." Amanda sambil menatap tajam si Keong Racun lalu jawab, "Saya cuma mau menyaksikan kesedihan keluarga Sudirja." Si Keong Racun dan itu pun jadi makin geram dan bilang, "Tapi kedatangan kamu ke sini bahaya. Kalau Abhi tahu, habis kamu dikejar sama dia." Amanda malah tersenyum sinis dan jawab, "Kenapa nyalahin saya? Justru kalau kamu ngejar saya kayak gini malah bisa ketahuan. Pikir pakai otak. Bisa kan bersikap biasa aja." Amanda pun menghentakkan tangannya dan kemudian pergi meninggalkan si Keong Racun dan itu. Sementara itu Kinanti yang lagi duduk di kursi rodanya tiba-tiba merintih kesakitan sambil memegang luka bekas operasi casarnya. Babang Gondrong yang masih tertunduk sedih di depan pusara Omarima tentu saja kaget dan langsung memeriksa keadaan Kinanti. "Sakit ya? Kita balik ke rumah sakit aja ya?" Kinanti sambil menahan sakit lalu jawab, "Gak apa-apa Mas, kalau masih mau di sini, saya cuma ngerasa sedikit sakit kok Mas." Babang Gondrong yang emang mencemaskan Kinanti lalu jawab, "Enggak, kita pulang biar kamu bisa istirahat." Babang Gondrong pun lalu menatap Eyang Martu yang masih menangis di depan pusara Omarima. "Eyang, ayo Abhi antar pulang sekalian." Eyang Martu yang emang masih terpukul dengan kepergian Omarima malah menggelengkan kepala. "Eyang masih mau di sini?" Jumi yang ada di samping Eyang Martu lalu ikut ngomong, "Biar Jumi nemenin Eyang di sini, Tuan Muda." Babang Gondrong pun lalu jawab, "Ya sudah, Abhi antar Kinan ke rumah sakit dulu ya." Eyang Marta sambil terus menangis mengangguk. David yang juga masih berada di sana lalu bilang, "Mau saya antar Tuan Muda?" Babang Gondrong jawab, "Gak usah, kamu di sini aja jagain Eyang." David mengangguk. Babang Gondrong pun lalu pamit ke pusara Omarima. "Oma, Abhi sama Kinan pulang dulu. Abhi janji nanti balik lagi ke sini." Babang Gondrong pun lalu berdiri dan mau dorong kursi roda Kinanti. Namun si kumis Leleradit yang masih berada di sana lalu berdiri dan bilang ke Babang Gondrong, "Kamu tenang aja Bi. Ada saya di sini jagain Eyang." Babang Gondrong yang masih gede sama si kumis Leleradit
tidak menghiraukannya dan malah menatap David sambil bilang, "Pokoknya kamu kawal Eyang terus, Fit. Kalau ada apa-apa kasih tahu saya." David mengangguk. Babang Gondrong pun lalu pergi sambil mendorong kursi rodanya Kinanti. Reno juga lalu mengajak Ana pulang. "Kita pulang juga ya? Kamu pasti capek kan?" Ana mengangguk. Reno pun mau mengajak mamanya pulang. Namun si keong racun sudah nggak ada. Reno jadi heran dan bertanya dalam hati, "Kemana lagi sih Mama? Tahu lagi kayak gini malah ngilang." Babang Gondrong dan Kinanti akhirnya sampai rumah sakit. Babang Gondrong pun lalu membawa Kinanti masuk ke dalam ruang perawatan dan membaringkannya di ranjang. Dokter dan suster pun langsung melakukan penanganan medis. Suster memasang infus dan dokter memeriksa bekas luka caesar. Babang Gondrong jadi cemas dan tanya ke dokter, "Istri saya gak apa-apa kan, Dok?" "Tadi dia kesakitan selama perjalanan balik ke rumah sakit." Dokter jawab, "Kondisi Bu Kinan memang belum begitu kuat untuk terlalu lama duduk, bekas caesarnya masih basah. Bu Kinan harus lebih banyak istirahat. Saya akan kasih obat pereda nyeri." Dokter lalu suntikan obat lewat infus untuk Kinanti. Setelah itu dokter dan suster pergi dari ruang perawatan Kinantu. Babang Gondrong lalu kembali menatap Kinanti. Tak lama Marisa datang membawa tentengan sambil sok perhatian mau memeluk Kinanti. Babang Gondrong tentu saja kaget dan langsung melarangnya. "Gak usah peluk istri saya. Awas nyenggol bekas luka caesar." Marisa kaget dan langsung berhenti bergerak sambil meminta maaf dan kembali sok perhatian sama Kinanti. "Kinan, tadi Mama habis dari pemakaman langsung beli sup ayam sama nasi tim. Makan ya. Kamu harus makan yang banyak, biar gak lemes." Marisa pun lalu buka kotak makanan dan mau suapin Kinanti. Namun Kinanti malah gelengkan kepala sambil bilang, "Aku kenyang, Ma." Marisa yang emang mau cari perhatian Kinanti lalu bilang, "Sayang, Mama tahu kamu pasti terpukul dan sedih banget. Tapi kamu juga harus jaga kesehatan. Apalagi kau kan baru melahirkan, butuh banyak makan biar kamu juga bisa nyusuin anak kamu." Babang Gondrong pun jadi kesal dan langsung membentak galak, "Kalau istri saya bilang gak mau makan, jangan dipaksa. Biar nanti saya yang nyuapin." Marisa pun jadi jiper. Di saat yang sama Karen muncul bersama Herman. Mereka kaget melihat Marisa, ternyata sudah berada di sana. Herman pun lalu tanya, "Marisa, kamu kok udah di sini?" Marisa malah jadi kesal dan langsung menjawab ketus, "Ya iyalah, aku kan mau ngurus Kinan." Herman dan Karen pun jadi kesal. Sementara itu Eyang Martu yang masih berada di depan pusaranya Omarima masih terus menangis. Jumi dan David pun lalu membujuk Eyang Martu agar mau diajak pulang. Namun Eyang Martu yang emang masih terpukul malah gelengkan kepala sambil jawab, "Saya masih mau di sini." David pun jadi cemas dan bilang, "Eyang, Oma, pasti gak mau lihat Eyang sedih dan sakit. Sekarang kita pulang dulu. Nanti setelah Eyang makan dan istirahat saya janji antar Eyang ke sini lagi." Eyang Marta pun akhirnya mau diajak pulang. David dan Jumi lalu membantunya berdiri. Radit yang masih berada di sana bersama Dinda lalu mendekati dan langsung menggandeng tangan Eyang Marta sambil bilang, "Fit, biar saya aja yang antar Eyang." David lalu jawab, "Tapi Tuan Muda sudah kasih perintah ke saya buat kawal Eyang." Radit sambil tersenyum sinis lalu bilang, "Saya juga cicit Eyang, Fit. Saya mau jaga Eyang saya. Kamu gak usah khawatir, saya akan bertanggung jawab atas keselamatan Eyang." David pun jadi serba salah dan akhirnya bilang, "Ya sudah, saya akan kawal dari belakang." Radit dan Dinda lalu memapah Eyang Martu dan membawanya pulang. David dan Jumi pun mengikuti dari belakang. Sementara itu di rumah sakit, Marisa dan Karen sama-sama mau mencari perhatian Kinanti dengan Karen mau suapin Kinanti dengan makanan yang mereka bawa. Herman pun lalu ikut membujuk Kinanti agar mau makan. Namun Kinanti yang emang masih kesakitan malah menggelengkan kepala sambil bilang,
Kinan masih kenyang. Gak nafsu makan. Nerissa jawab. Harus dipaksa makan. Nerissa lalu kembali sodorin sendok makan ke mulut Kinanti. Karin yang tidak mau kalah lalu ikut sodorin sendok makannya ke mulut Kinanti. Kinanti yang masih lemas jadi serba salah. Sementara itu Babang Gondrong jadi kesal dan langsung membentak ketiga mertuanya yang gak akhlak itu. Kalian gak bisa dibilangin pakai bahasa manusia. Tadi saya bilang kan, Kinan gak mau makan. Udah jangan dipaksa. Kinan lagi butuh istirahat. Tapi kalian malah ganggu istri saya. Nerissa dan Karin pun langsung terdiam. Sementara Herman sambil cengengesan lalu jawab. Maaf, mantu. Kita cuma khawatir sama Kinan. Babang Gondrong tidak menggubris dan malah kembali membentaknya. Bawa mantan istri sama istri Anda keluar dari sini. Kinan mau istirahat. Kalau gak mau keluar juga, saya panggil satpam buat. Seret kalian bertiga pergi dari rumah sakit. Herman, Nerissa dan Karin pun jadi ketakutan dan langsung pergi. Sementara itu si kumis Radit yang kini sudah berada di rumah Babang Gondrong dan emang mau mencari perhatian Eyang Marte lalu menuntun Eyang Marte masuk ke dalam kamar dan dengan hati-hati membantunya duduk di tempat tidur. Radit lalu tanya, Eyang mau aku ambilin minum? Eyang Marte sambil menggeleng lesu lalu jawab, Eyang mau istirahat aja. Radit pun jawab, ya udah. Kalau butuh sesuatu, aku ada di depan. Radit lalu mau keluar kamar. Namun Eyang Marte tiba-tiba menarik tangannya sambil bilang, meskipun sekarang oma kamu udah nggak ada, dan keluarga kita jadi berkurang. Tapi kita harus tetap bersama ya, harus saling bantu, saling support, jangan ada pertikaian di rumah ini. Radit sambil tersenyum lalu jawab, iya, Eyang tenang aja. Eyang Marte pun jadi lega dan kembali melanjutkan ucapannya. Dan tolong, bantu Abhi juga. Selama ini Abhi dekat banget sama omanya. Kalau ada apa-apa sama Abhi atau Kinan atau bahkan semua anggota keluarga di rumah ini, omanya pasti selalu siap bantu. Jadi sekarang kamu gantiin oma kamu ya, bantu Abhi menjaga keluarga ini. Si kumis lele. Radit pun lalu jawab, iya Eyang. Pasti. Eyang Marte pun jadi makin lega dan langsung memeluk si kumis lele Radit. Si kumis lele pun lalu balas memeluk Eyang Marte sambil diam-diam tersenyum penuh rencana. Gawat nih guys, punya rencana busuk apa lagi ya si kumis lele ini. Sementara itu Babang Gondrong yang masih berada di ruang perawatan Kinanti, kini lagi melihat foto-foto Oma Rima yang ada di dalam HP-nya. Babang Gondrong jadi sedih. Dan matanya jadi berkaca-kaca. Kinanti yang lagi terbaring lemah dan ternyata melihat semua itu jadi ikut sedih. Kinanti dengan nada lirih lalu memanggil suaminya itu, Mas Abhi. Babang Gondrong tercekat dan bergegas mengusap air matanya sambil kemudian menghampiri Kinanti. Kinanti pun lalu tanya, Mas Abhi lagi apa? Babang Gondrong yang tidak ingin menunjukkan kesedihannya lalu jawab, enggak kok. Gak lagi ngapa-ngapain. Tadi cuma ngecek kerjaan kantor. Kenapa? Kinanti tahu jika suaminya bohong. Namun Kinanti yang tidak ingin membuat suaminya jadi makin bersedih lalu bilang, kita tengok anak kita yuk mas. Babang Gondrong tentu saja kaget dan langsung jawab, tapi kan kamu masih harus istirahat. Jahitan di perut kamu masih belum kuat, nanti sakit lagi loh kalau banyak gerak. Kinanti yang emang sudah sangat merindukan bayinya lalu jawab, tapi saya mau lihat anak kita dulu mas. Sebentar aja karena sekarang cuma dia yang bisa menguatkan saya. Dan juga Mas Abhi. Boleh kan mas? Babang Gondrong pun jadi serba salah. Namun karena tidak ingin membuat Kinanti kecewa, Babang Gondrong pun akhirnya mengangguk dan langsung memindahkan Kinanti ke kursi roda. Setelah itu Babang Gondrong mendorong kursi roda, membawa Kinanti ke depan ruang Pediatric Intensive Care Unit, atau lebih tepatnya ke ruang perawatan insentif bagi anak yang berada dalam kondisi kritis. Sesampainya di depan jendela ruang perawatan bayi,
Kinanti dan Babak Gondrong lalu melihat bayi mereka yang masih berada di dalam inkubator. Kinanti pun jadi sedih dan air matanya langsung menetes. Kinanti lalu tanya, "Itu bayi kita, Mas?" Babang Gondrong sambil menahan sedih mengangguk. Kinanti yang ingin membelai anaknya lalu menempelkan tangannya di kaca ruang perawatan sambil bilang, "Hai sayang. Jagoannya Mama, apa kabar kamu hari ini nak? Baik-baik aja kan?" Babang Gondrong malah jadi sedih mendengar ucapan Kinanti. Sementara itu Kinanti sambil terus meneteskan air matanya lalu bilang ke bayinya, "Kamu yang sabar. Ya sayang, yang kuat. Biar kita bisa segera berkumpul bersama. Karena Mama sama Papa juga udah gak sabar mau gendong kamu, peluk kamu, cium kamu, dan main sama kamu. Iya kan Pak?" Babang Gondrong tercekat dan langsung menatap Kinanti sambil anggukan kepalanya. Kinanti pun lalu kembali menatap bayinya sambil kemudian deketin wajahnya ke kaca jendela, seolah-olah mau mencium anaknya. "Maafin Mama ya. Nak, Mama belum bisa temenin kamu di sana." Babang Gondrong pun jadi ternyuh dan langsung menggenggam tangan Kinanti sambil bilang, "Anak kita pasti kuat kok karena dia seperti kita. Dan saya yakin sebentar lagi kita pasti akan berkumpul bersama." Kinanti sambil terus menangis lalu jawab, "Iya Mas." Babang Gondrong pun jadi makin sedih melihat Kinanti dan langsung merangkul Kinanti dan kembali menatap bayinya dengan tatapan sedih. Di tempat lainnya, Herman dan Karin akhirnya sampai rumah. Karin yang masih kesal terus ngedumel bete. "Kurang ajar. Bener-bener nyebelin si nenek lampir. Apa sih maksudnya ngomong kayak gitu di depan si Kinan? Mau pamer? Biar dibilang ibu tiri yang baik sementara aku bukan apa-apa buat Kinan." Gitu. Herman pun jadi pusing dan langsung berusaha menenangkan Karina. "Udah dong. Sejak keluar dari rumah sakit sampai rumah ngomel-ngomel terus. Apa nggak capek?" Namun Karina malah makin kesal dan akhirnya minta kartu ATM Herman. Herman tentu saja kaget dan tanya, "Buat apa?" Karina jawab, "Buat belanjalah. Kan udah lama banget aku nggak me time, gara-gara berharap uang asuransi yang nggak cair-cair." Herman pun jadi kesindir dan mau nggak mau akhirnya memberikan kartu kreditnya. Karena saldo di ATM-nya emang tinggal seuprit. Sementara itu Babang Gondrong yang sudah selesai melihat bayinya lalu membawa Kinanti kembali ke ruang perawatannya dan dengan gerakan yang hati-hati banget lalu membantu Kinanti turun dari kursi roda dan membaringkannya di ranjang. Setelah itu Babang Gondrong lalu bilang, "Saya mau ke kafetaria dulu ya. Kamu nggak apa-apa kan sendirian?" Kinanti mengangguk. Babang Gondrong pun lalu pergi sambil tak lupa berpesan kalau ada apa-apa, Kinanti harus segera menghubunginya. Tak lama setelah Babang Gondrong pergi, Amanda masuk ke ruang perawatan Kinanti. Kinanti tentu saja kaget dan jadi cemas. Sementara itu Babang Gondrong yang kini sudah berada di parkiran rumah sakit lalu merogoh kantong celananya, mau ambil HP-nya, mau telepon David. Namun HP-nya nggak ada, ketinggalan di ruang perawatan Kinanti. Babang Gondrong pun lalu kembali ke ruang perawatan Kinanti. Namun tiba-tiba ada suster yang datang menghampirinya, memberi kabar jika bayinya drop. Babang Gondrong pun jadi shock dan langsung beranjak ke ruang pediatric intensive care unit. Di tempat lainnya, Karin yang sudah selesai belanja mau bayar semua belanjaannya. Namun kasir menolak semua kartu kredit yang diberikan Karina. Karin pun karuan jadi kebingungan, terlebih begitu sadar jika uang cash di dompetnya cuma ada 200.000. Sementara itu Babang Gondrong yang sudah sampai di depan ruang pediatric intensive care unit lalu mau masuk. Namun langsung menahannya. "Pak, Bapak nggak bisa masuk." Babang Gondrong pun jadi kesal dan bilang, "Tapi saya harus temenin anak saya Sus. Saya harus dampingi dia." Suster jawab, "Bapak nggak bisa masuk. Ruangan harus tetap steril. Kondisi anak Bapak drop karena organ-organnya masih belum sempurna. Tim dokter di dalam sedang berusaha menyelamatkan anak Bapak. Bapak tunggu di sini aja."
Saya diminta dokter buat memberitahu Bapak tadi. Sebaiknya Bapak tunggu di sini sampai dokter nanti keluar untuk menjelaskan perkembangan kondisi anak Bapak. Suster pun lalu memakai jubah steril dan masuk ke dalam ruangan Pediatric Intensive Care Unit. Babang Gondrong pun jadi menunggu cemas dan akhirnya memutuskan untuk memberitahu Kinanti. Sementara itu Amanda yang sudah berada di ruang perawatan Kinanti lalu mendekati Kinanti. Kinanti pun jadi makin cemas dan ketakutan. Dengan tubuh yang gemeteran, Kinanti pun lalu mengusir Amanda. Namun Amanda malah tersenyum sinis sambil menatap Kinanti dengan wajah sok heran. "Kenapa? Aku kan cuma mau jenguk kamu. Aku dengar apa yang terjadi sama oma kamu. Aku turut berduka ya." Kinanti sambil terus menatap cemas dan waspada lalu jawab, "Makasih." Amanda pun lalu menatap sekitar ruang perawatan hingga akhirnya matanya melihat pisau yang ada di piring buah. Amanda pun langsung menghampiri piring buah sambil kemudian menatap pisau dan kembali menatap Kinanti secara bergantian. Kinanti karuan jadi makin ketakutan dan jadi curiga jika Amanda akan berbuat keji. Kinanti pun lalu berkata dalam hati, "Kenapa dia ngeliatin kayak gitu? Apa jangan-jangan dia mau ngelakuin sesuatu yang buruk?" Kinanti pun jadi menatap tegang dan cemas. Sementara itu Amanda sambil terus menatap tajam Kinanti lalu tanya, "Kenapa? Kamu takut sama saya? Kamu takut saya bakalan sakitin kamu? Bakalan tusuk kamu?" Kinanti pun jadi bingung dan akhirnya memberanikan diri menjawab ucapan Amanda. "Enggak. Saya sama sekali enggak takut sama kamu." Amanda malah tersenyum sinis. "Oh ya? Tapi matu kamu bicara lain. Saya bisa lihat kamu ketakutan." Kinanti pun jadi makin tegang dan dengan wajah gusar lalu kembali memberanikan diri mengusir Amanda. "Cukup, lebih baik kamu keluar sekarang. Saya menyesal sempat percaya kamu udah berubah dan menyesali semua perbuatan kamu. Tapi nyatanya, seorang Amanda nggak akan pernah bisa berubah. Hati dan pikiran kamu udah penuh dengan kejahatan. Saya nggak akan pernah biarin kamu hancurin hidup saya dan keluarga saya lagi." Amanda malah jadi emosi. "Saya? Hancurin kamu? Bukannya kebalikannya. Kamu dan suami kamu yang udah menghancurkan saya. Kalian udah melenyapkan lelaki yang saya cintai. Dan saya akan pastikan jika kamu dan orang-orang yang kamu cintai akan membayar lunas dan merasakan sakit yang sama. Ingat itu." Kinanti pun jadi makin gusar. Sementara itu Amanda lalu mengambil pisau. Namun maaf ya guys, ringkasan cerita terpaksa Mince akhiri. Sampai di sini. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan Amanda terhadap Kinanti? Apakah Amanda akan menusuk Kinanti? Lalu apa yang akan dilakukan Babang Gondrong? Apakah Babang Gondrong akan menjadikan tubuhnya sebagai tameng agar Kinanti tidak menjadi korban penusukan Amanda? Lalu seandainya Babang Gondrong yang menjadi korban penusukan Amanda, bagaimana dengan nasib Kinanti dan bayinya nanti? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang kalian yang baru gabung, sekali lagi Mince ingetin. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain selalu sehat, selalu banyak duit, hutangnya lunas semua dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita sinetron terpaksa menikahi tuan muda.